Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Laila Qadariyah dengan NIM 12020800047. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu membuat larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Terima kasih. Adapun tujuan percobaan pada eksperimen kali ini yaitu yang pertama, mengamati perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Yang kedua yaitu mengetahui perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Dan yang terakhir yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan. Sebelum kita memasuki percobaan atau eksperimen, apa sih kelarutan itu? Menurut Lahman, kelarutan merupakan keadaan suatu senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang terlarut dalam padatan, cairan, atau gas yang akan membentuk larutan homogen. Kelarutan tersebut bergantung pada pelarut yang digunakan serta suhu dan tekanan. Menurut Cheng, kimiawan juga membedakan larutan berdasarkan kemampuannya, terdiri dari 3, antara lain 1. Larutan tak jenuh, 2. Larutan tepat jenuh, dan terakhir larutan lewat jenuh. Untuk melakukan suatu eksperimen, maka kita akan membutuhkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan, yang pertama ada batang pengaduk kaca, yang kedua ada gelas, dan yang ketiga ada sendok makan. Kemudian bahan yang kita butuhkan yaitu sebanyak 200 ml air atau H2O dan sebanyak 50 gram garam dapur atau NaCl. Selanjutnya kita akan masuk pada prosedur percobaan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang terdiri dari gelas yang berisi air, garam dapur, batang pengaduk kaca, dan sendok makan. Kemudian, masukkan sebanyak 1 sendok garam ke dalam gelas yang berisi 200 ml air. 1 sendok makan garam setara dengan 10 gram. Aduklah hingga homogen. Pada percobaan sendok pertama, keadaan larutan masih bening, garam terlarut sempurna, dan masih belum terjadi endapan di dalam gelas. Selanjutnya, percobaan sendok kedua. Masukkan kembali 1 sendok makan garam ke dalam gelas dan aduklah. Pada percobaan sendok kedua, keadaan larutan sudah mulai terjadi perubahan warna, yaitu warna larutan menjadi agak keruh. Garam masih terlarut dalam air dan masih belum terjadi endapan. Percobaan sendok ketiga. Masukkan kembali 1 sendok makan garam ke dalam gelas dan aduklah. Pada percobaan sendok ketiga, keadaan larutan warnanya bertambah keruh, garam terlarut sebagian, dan mulai terjadi endapan. Percobaan sendok keempat. Masukkan kembali 1 sendok makan garam ke dalam gelas
dan aduklah kembali. Pada percobaan sendok keempat, keadaan larutan warnanya semakin keruh. Hanya sedikit garam yang terlarut dalam air dan terjadi endapan pada gelas. Dan terakhir, percobaan sendok kelima. Masukkan kembali 1 sendok garam ke dalam gelas dan aduklah hingga menjadi larutan. Pada percobaan terakhir atau sendok kelima, keadaan larutan warnanya sangat keruh. Sangat sedikit juga garam yang terlarut dalam air dan garam-garam mengendap di dasar gelas. Pembahasan. Pada percobaan ini telah dilakukannya percobaan membuat larutan tak jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh dengan menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah. Menurut Cheng, larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuannya untuk melarutkan. Larutan jenis ini dapat kita buktikan dari percobaan yang telah kita lakukan, yaitu pada percobaan pemasukan garam di sendok ke-1 sampai dengan sendok ke-3. Larutan tak jenuh ditandai dengan garam yang masih banyak terlarut dalam air dan belum terjadi endapan. Kemudian, larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut di dalam pelarut pada suhu tertentu. Dapat kita buktikan pada percobaan sendok keempat, yaitu ditandai dengan terjadinya endapan di dalam gelas dan hanya sedikit garam yang terlarut di dalam air. Dan larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan yang terdapat di dalam larutan jenuh. Pada larutan tak jenuh ini, kita dapat membuktikannya pada larutan percobaan sendok kelima. Hal ini ditandai dengan garam-garam yang sukar terlarut dan banyak mengendap di dasar gelas. Menurut Muhtar, menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan, yaitu suhu karena pemanasan pelarut dapat mempercepat larutnya zat dibandingkan pelarut dengan suhu lebih rendah. Kemudian, volume pelarut. Volume pelarut yang besar akan lebih mudah melarutkan zat terlarut. Dan faktor yang terakhir yaitu pengadukan. Karena pengadukan menyebabkan partikel-partikel antara zat terlarut dengan pelarut akan semakin sering untuk bertabrakan. Hal ini menyebabkan proses pelarutan menjadi semakin cepat. Dan terakhir, kesimpulan. Pertama, dapat mengamati perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Berdasarkan percobaan yang telah diujikan, larutan belum jenuh terjadi pada percobaan sendok ke-1 sampai dengan ke-3, yang ditandai dengan garam yang masih banyak terlarut dalam air dan belum muncul endapan. Kemudian, larutan tepat jenuh yang terjadi pada percobaan sendok ke-4, yang ditandai dengan mulai terjadinya endapan. Dan larutan lewat jenuh yang terjadi pada percobaan sendok ke-5, yang ditandai dengan garam sukar larut dan garam-garam banyak mengendap di dalam dan dasar gelas. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui perbedaan larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh berdasarkan percobaan yang telah diujikan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan, yaitu suhu, volume pelarut, dan pengadukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.